pembelajaran pada hari ini, peserta didik mampu menjelaskan pengertian cloning dan transfer inti. Peserta didik juga mampu memahami proses cloning dan transfer inti. Selanjutnya juga peserta didik mampu menganalisis dampak positif dan negatif cloning. Siapa di sini yang masih ingat dengan rekayasa? Saya, Bu. Saya tahu dan menjelaskan sedikit apa itu rekayasa juga. Hal yang dilakukan untuk mengupayakan modifikasi pada gen baru untuk menghasilkan gen-gen baru dari rekayasa. Jika kita mengingat apa itu rekayasa genetika, rekayasa genetika itu merupakan proses memanipulasi atau merupakan pembuktian dari gen atau benda-benda dalam modifikasi itu dapat dihasilkan dengan metode seperti penambahan gen, transplantasi, dan transfeksi kromosom sintesis atau penyimpanan. Untuk rekayasa pada tumbuhan ada juga dilakukan melalui penanaman formasi buah. Ada juga kita memiliki buah apel ataupun campurannya apel. Dan produksi akan tanaman lama menggunakan teknologi dan tanaman lama dengan teknologi. Sekarang kita akan membuat kelompok mohon dibuat namanya nama kelompok dan karena ini nanti dibuatnya sama siapa ini guys sekarang nanti selesai jam 4.30. Oke, mulai dari kelompok 1 mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kami akan menjelaskan atau presentasikan soal nomor 1, yaitu pertanyaannya apa yang dimaksud dengan cloning? Jawabannya adalah cloning adalah proses memasukkan individu yang secara genetik identik dengan individu lain. Sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kami menjelaskan lewat apa saja jenis cloning dan cloning ini.
Oke, kunci sudah, sudah. Dan adik itu cloning dan cloning. Lalu ada juga daripada terdiri dari pembelaan embrio dan cloning menggunakan sel embrio. Dia dari kesimpulannya menggunakan cloning. Nampak negatif. Senjata hewan. Proses loading bisa menimbulkan penderitaan bagi hewan-hewan tersebut. Kehilangan keanekaragaman genetik. Loading dapat mengurangi keanekaragaman genetik dari hewan. Akan disebabkan kelemahan genetik. Saya akan menjelaskan apa itu pengertian cloning. Jadi cloning itu teknik memperbarui individu untuk menghasilkan individu baru yang identik atau memiliki sifat yang sama dengan individu tanpa melalui proses perkawinan. Cloning ini bisa diambil dari sel sperma dari hewan, juga bisa cloning. Secara cloning, jika kita membahas secara cloning ini, seiring dengan kemajuan teknologi DNA ini, semua telah mengembangkan dan memperbaiki metode-metode untuk membuat organisme seluler itu dari suatu sel. Keberhasilan cloning bukan dari sel tunggal yang telah diferensiasi dan dicari pada tahun 1950 oleh F.C. Stewart dan mahasiswa yang kemudian dikembangkan pada tahun 1940. Sejumlah peneliti di Skotlandia juga pernah lihat kemudian ketika mengumpulkan kelainan bodi anak tunggal. Cloning ini terbagi menjadi dua, cloning embrio dan cloning transfer inti. Cloning embrio ini adalah teknik cloning dengan menggunakan sel telur yang telah dibuahi dan mengalami proses pembentukan embrio agar diperoleh individu baru dengan sifat yang sama dengan tipe induknya tanpa melalui perkawinan. Dapat kita lihat gambar di sini, itu merupakan cloning embrio. Sel telur yang diambil dari satu betina terkait fertilisasi dengan sperma dan organ terbaik dalam sel telur. Telur yang telah dicloning akan berubah menjadi embrio. Embrio menjadi besarkan menjadi beberapa bagian. Bagian embrio merupakan organ yang berbeda. Kita dapat lihatnya. Ini sperma dari sapi dan jangan dulu. Kemudian disatukan dengan telur hasil betina. Disatukan untuk menjadi fertilisasi dalam geometri. Kemudian telur ini telah dibuahi menjadi embrio. Embrio tersebut akan menjadi beberapa bagian. Kemudian embrio ini kita letakkan pada sapi yang telah diraih sapi yang telah kemudian manfaat cloning embrio. Manfaat cloning embrio ini merupakan juga pengetahuan kita. Karena cloning itu manfaatnya untuk memperbanyak hewan sapi yang baik mais, domba, dan mengembangkan diri suatu organisme, mengatasi fertilisasi atau tidak sempurna organisme. Yang kedua, cloning transfer inti. Cloning ini memindahkan inti dari sel dari sel donor ke sel lain agar diperoleh individu dengan sifat keuangan yang sama dan yang berbeda. Prinsip dari transfer inti ini yaitu dengan memasukkan inti sel atau premis dan spesies ke dalam spesies lain yang sebelumnya inti selnya telah dibuang atau dikosongkan. Inilah
Kaitan. Program itu pertama coding masisnya dapat berlangsung dengan adanya laki-laki dan perempuan. Yang kedua, proses ini dilaksanakan dengan mengambil sel dari ketiga laki-laki dan digabungkan dengan sel dari perempuan yang sebagai ruang intinya. Kemudian, lalu dan transfer ke rahim perempuan agar dapat memperhatikan diri setelah dari ruang menjadi laki. Mereka sebagai bayi yang merupakan keturunan jelas protein genetik yang sama dengan laki-laki menjadi sebuah pengambilan sel tubuh. Kemudian transfer gen ini, kloning ini dilakukan